warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, ini merupakan puasa kita yang ketiga bagi yang melaksanakan pada hari Sabtu, dan mungkin puasa yang kedua bagi yang melaksanakan pada hari Minggu atau hari Ahad. Ketika berbicara terkait dengan puasa, sebagaimana yang sudah kita ketahui ayatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang nggak beriman nggak di hey. Hai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman saja yang diseru, yang di hey. Oleh karena kenapa? Karena hanya orang beriman saja yang percaya terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Kalau di antara kita barangkali tidak percaya dengan keutamaan bulan Ramadan, maka bisa jadi kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Karena masalah utama atau tidak utama, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tentang Ramadan, itu hanya kepercayaan. Percaya enggak? Contoh misalkan dalam beberapa hadis, misalkan dalam Bukhari, barang siapa yang mengerjakan amalan sholat sunat di bulan Ramadan, maka itu seperti pahalanya seperti amalan sholat wajib di bulan biasa. Barang siapa yang melaksanakan sholat wajib di bulan Ramadan, itu pahalanya berlipat sampai 70 kali lipat kalau kita melaksanakan di bulan biasa. Kalau masalah yang namanya pahala atau tidak itu kan masalah keyakinan, gitu kan? Karena Allah itu tidak memperlihatkan dalam mata kita itu seberapa besar pahala yang kita dapat, seberapa besar dosa yang kita lakukan. Coba kalau Allah membukakan mata kita ini, mungkin ini dosa saya ini segede apa, itu kan? Kemudian pahala yang pernah saya kerjakan segede apa? Mungkin kita akan tergerak untuk melakukan hal-hal kebaikan atau keburukan, gitu ya. Karena diperlihatkan langsung. Kalau kita kan biasanya manusia itu senang dengan hal-hal yang berbau materi. Jadi kalau misalkan ada bentuknya, kerjakan. Kalau misalkan masih di awang-awang, kita nggak kerjakan. Contoh misalkan, kalau coba kerjakan nanti saya kasih bonus. Apa bonusnya? Mungkin uang. Nah, karena uang itu berbentuk materi, sehingga kita semangat untuk melakukannya. Tetapi kalau sudah diiming-imingi oleh bonus yang berbentuk imateri itu maksudnya apa? Kayak tadi misalkan seperti pahala kan langsung tidak terlihat. Kadang-kadang kita suka bermalas-malasan untuk melaksanakan hal tersebut. Maka ini pertaruhan bagi orang yang beriman dan bukan orang yang beriman. Makanya dalam beberapa hadis dijelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andaikan, kata Rasul itu, umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, maksudnya mungkin kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Niscaya kita itu semuanya ingin kalau selain bulan Ramadan itu seperti bulan Ramadan. Kenapa? Karena keutamaan yang ada dalam bulan Ramadan. Kalau kita tahu. Cuman karena kita belum yakin terkait dengan pahala yang nanti akan Allah berikan, sehingga kita berleha-leha kadang-kadang. Kenapa? Li'annal hasanata fihi muhtabi'atun. Ya. Kenapa umat Nabi Muhammad itu
seolah-olah ingin selain bulan Ramadan itu kayak bulan Ramadan, karena pada bulan itu kebaikan dihimpun. Wa ta'atu maqbulah, ketaatan diterima. Maksudnya segala hal ibadah diterima oleh Allah. Wa da'awatil mustajabah, doa-doa diijabah. Wa dzunuba maghfurah, dosa-dosa diampuni. Wal jannatu mustaqatu lahum, dan yang namanya surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa. Nah, itu. Jadi itu beberapa kebaikan. Makanya teman-teman, saya itu mengibaratkan kalau Ramadan itu seperti retreat. Apa istilahnya? Retreat. Retreat kayak kemarin untuk kepala daerah retreat itu kan. Ya kalau bahasa kita penataran lah atau pelatihan itu kan. Kalau yang namanya pelatihan itu kan di sana digojlok tuh. Seperti mungkin kita misalkan dibawa untuk apa istilahnya itu ya pendidikan diklat lah istilahnya itu kan. Itu kan diajarkan begini begitu diajarkan. Ya kan? Pokoknya harus bisa. Nah, kalau misalkan kita melaksanakan pendidikan diklat kayak gitu, itu dipakainya bukan buat ketika diklat atau setelah diklat. Setelah diklat. Nah ini beda nih. Ini nggak percaya dia bukan orang beriman. Jadi kalau misalkan Pak Pit diajarkan ketika diklat di Megamendung itu misalkan tata cara bagaimana pengelolaan anggaran, tentu hasil diklat itu nanti dipakai ketika di kantor setelah diklat. Bukan sebelum diklat. Ya, digojol kita ketika diklat. Diajarkan ini itu harus paham dan sebagainya. Sama ketika di bulan Ramadan pun kita digojol benar-benar supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini harusnya nanti kita jalankan setelah bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang teman-teman misalkan rajin sholat malam tarawih, ya kan? Rajin membaca Al-Quran, mau itu apa tuh yang namanya tuh canceling, sedekah dan sebagainya itu. Nah, sejatinya itu merupakan pelatihan ketika diklat kita itu supaya nanti terbiasa setelah bulan Ramadan kita bisa melaksanakan hal-hal apa yang telah dilakukan pada bulan Ramadan. Harusnya itu, Pak Lia. Ya, jadi ya itu saya bilang kan, jangan sampai ketika bulan Ramadan kita tamat 3 Quran, tetapi setelah bulan Ramadan boro-boro mau membaca Al-Quran. Ya, jadi harus dibiasakan setelah itu. Makanya teman-teman saya itu kemudian keutamaan bulan Ramadan, kenapa kita itu sering mengatakan kalau nanti setelah selesai Ramadan hari kemenangan, gitu kan? Ya kan? Kalau saya pikirkan, kenapa orang menyebut hari kemenangan? Pantas. Tadi dikatakan, dosa-dosa dihapuskan, amal-amal dilipat gandakan. Pantas setelah bulan Ramadan kita mau mengatakan, hore, menang. Terus saya katakan, kenapa kamu mengatakan menang-menang padahal puasa saja nggak pernah, sholat aja jarang-jarang bulan Ramadan itu kan, sholat tahajud aja nggak pernah, tarawih aja belum betong itu kan, tiba-tiba pada akhir bulan Ramadan mengatakan menang. Nah, berarti apanya yang menang? Menang itu bagi orang-orang yang memang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni, Allah melipat gandakan pahala kita, maka pantas kalau di akhir Ramadan mengatakan menang. Karena pantas disematkan kepada orang-orang seperti itu. Makanya teman-teman sekalian, mari kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ini merupakan momen yang terbaik bagi kita semua untuk melaksanakannya, karena sebagaimana yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, belum tentu Ramadan yang akan datang itu kita bertemu lagi. Banyak orang-orang kita, orang dekat kita, teman-teman kita barangkali yang
atau tetangga kita yang dulu bersama-sama kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, tapi ternyata bulan Ramadan kali ini mereka tidak bersama-sama lagi dengan kita karena sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Makanya mari kita maksimalkan bulan Ramadan ini seolah-olah kita akan meninggal besok. Seolah-olah tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka bagi teman-teman, bagi saya juga yang memiliki banyak hajat, banyak keinginan, ya, ada yang teman-teman PPNPN ingin segera dapat SK, betul? Ada teman-teman yang ingin cepat tunjangannya naik, betul? Maka mari kita maksimalkan untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Ada hadis yang sudah terkenal, salatu da'awat mustajabat. Ada ini 3 macam doa yang mustajab, yang didengar oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Yang pertama, dakwatus shaim, doanya atau rintihannya orang yang berpuasa. Puasa nggak? Coba di abu-ababnya. Kalau bau berarti berpuasa itu ya. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang lagi di perjalanan. Jadi kalau kita lagi ke Banda Aceh, Bali, ya, di jalan itu banyak doa, yang banyak bercanda gitu kan, supaya banyak hal-hal yang kita inginkan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita dalam keadaan musafir, misalkan ya udah gak punya duit, kita pokoknya teraniaya lah, benar kan? Itu banyakin doa gitu kan. Kayak kita kemarin nih waktu mau ke Banda Aceh itu kan ngobok itu, harusnya banyak doa ya papan. Ada yang ngitung duit. Nah, itu dimaksimalkan. Nah, kemudian wa da'watul mazlum, doa yang orang yang teraniaya. Jadi kalau teman-teman ada hutang ke yang lain, ke zalim, nah, itu harus hati-hati, jangan-jangan ada doa-doa yang tercetus dari orang tersebut. Itu berbahaya sekali, apalagi zalim yang lain. Kita harus berhati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai pemantik saja ya dari saya, dan itu barangkali hal-hal yang sudah sering kita dengar terkait dengan keutamaan Ramadan yang sebetulnya kita tinggal melaksanakannya saja. Maka jadikan bulan Ramadan ini momen yang sakral, ya, momen yang sakral. Jadi kalau kita ngaji barangkali yang biasanya hanya 1 juz, sekarang ini sakral, udahlah yang biasanya hanya 1 ayat gitu kan, tambah lagi mungkin sehari mungkin 1 juz. Terus itu momen yang sakral. Begitu juga dengan sholat, karena Ramadan bulan sakral yang biasanya barangkali hanya sholat yang biasa saja, yang wajib saja, mungkin ditambah dengan sholat sunnah yang lain, karena kita anggap Ramadan ini adalah bulan yang sakral bagi kita semua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah itu barangkali terkait materi saya terkait dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan maksimal ibadah di bulan Ramadan ini. Bukan hanya itu saja, bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi ibadah ghairu mahdoh pun barangkali kita bisa laksanakan dalam sebaik-baiknya. Itu saja barangkali teman-teman, dan saya harapkan untuk ceramah yang nanti jangan, saya sebenarnya agak nggak terlalu banyak membuka referensi, jadi saya mohon untuk besok-besok teman-teman sudah buka referensi-referensi yang banyak, sehingga nanti bisa disampaikan ilmu yang lebih bagus lagi nanti di depan teman-teman semua. Demikian, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.